Ada kisah yang hanya berani bernafas ketika malam sunyi. Dan ada pula luka yang baru terdengar ketika seorang ayah mulai kehilangan waktunya. Di sini, di ruang gelap antara hidup dan ajal, aku Rendra Prakoso menyimpan cerita yang tidak pernah ingin kuceritakan, namun harus kalian dengar. Sebuah kisah nyata tentang keluarga yang retak, tentang warisan yang merenggut kedamaian, dan tentang sesuatu yang bangkit ketika manusia lupa arti kasih. Selamat datang di Suara Kehidupan. Tempat kisah bukan sekadar cerita, melainkan cermin untuk jiwa manusia. Aku selalu percaya bahwa usia tua bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan lampu kuning yang mengingatkan kita untuk mulai membereskan jalan yang akan kita tinggalkan. Maka, pada suatu sore yang tampak lebih muram dari biasanya, aku duduk di ruang kerja dan membuka map-map warisan tanah, pabrik, deposito, simpanan kecil yang kusebut pelindung masa depan anak-anakku. Kupikir, dengan membaginya sekarang, aku bisa memastikan mereka tidak saling melukai kelak. Kupikir, aku bisa mencegah badai. Namun ketika kertas pertama keluar dari map itu, hatiku bergetar seperti daun yang tak siap jatuh. Ada suara kecil dalam diriku yang berbisik, Rendra, jangan terburu-buru. Tapi, aku menepisnya. Aku ingin menjadi ayah yang bertanggung jawab. Ayah yang meninggalkan jalan, bukan pertanyaan. Aku memanggil mereka satu persatu. Adrian datang paling cepat, dengan langkah keras yang selalu membuat lantai seperti menahan amarahnya. Elia menyusul, sambil merapikan ujung jilbabnya. Matanya tenang, namun penuh hitungan. Dimas terakhir, seperti biasa. Ia masuk dengan sikap hati-hati, seolah takut kehadirannya membuat udara berubah arah. Saat mereka duduk, aku menatap tiga wajah yang dulu selalu berebut mendekap tubuhku ketika hujan pertama turun. Kini, mereka seperti tiga musim yang tak lagi saling menyapa. Ayah ingin membagi semuanya mulai hari ini, ucapku. Suara sendiri pun terdengar seperti orang asing. Adrian langsung bersandar, menyilangkan tangan. Akhirnya, gumamnya. Elia menggigit bibir, seolah sedang menimbang kemungkinan atas kalimat baruku. Dimas menunduk, menekan jari-jarinya yang saling menggenggam. Aku melanjutkan, ayah ingin kalian damai. Ayah, tidak ada perselisihan nanti. Tapi suasana berubah seperti langit yang tiba-tiba kehilangan matahari. Aku bisa merasakan, kata warisan bukan lagi kata yang lembut bagi mereka. Ada sesuatu yang bergerak di hati mereka, sesuatu yang kecil, liar, dan kelak akan tumbuh menjadi duri saat mereka mulai saling melempar tatapan yang bukan tatapan keluarga. Dadaku terasa ditekan dari dalam. Seakan keputusan yang kuanggap bijak justru mengundang makhluk lain. Makhluk bernama keserakahan. Berdiri di belakang mereka dan tersenyum tipis. Aku menutup map itu perlahan. Terlambat, aku sudah menyalakan api, dan aku merasakan panasnya mulai menjilat tepi-tepi rumah kami. Tubuhku mulai rapuh, seperti kertas tua yang terlalu sering dilipat. Sejak hari aku membuka map-map warisan itu, ada sesuatu di dalam diriku yang ikut terbuka, sesuatu yang mungkin seharusnya tetap terkunci. Setiap pagi kini terasa lebih berat. Nafasku pendek, seolah paru-paruku menolak perintah. Terkadang aku bangun dengan dada seperti digenggam oleh tangan yang tidak terlihat. Terkadang punggungku terasa seperti memikul batu yang bukan milikku. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Ya, mungkin ayah memang sudah tua. Tapi rasa sakit ini bukan sekadar usia. Ini seperti hukuman perlahan yang mengingatkan bahwa ada keputusan yang salah telah diambil Setila Ropet. Kecil pembagian warisan itu, batukku semakin sering. Bukan batuk ringan tapi batuk yang terasa seperti merobekkan masa lalu. Elia pernah mendekatiku, menyodorkan segelas air hangat. Namun, matanya malah bertanya, ayah yakin pembagian kemarin adil? Pertanyaan itu tidak keluar dari mulutnya, tapi aku bisa mendengarnya lebih jelas daripada suara apapun. Adrian mencoba bersikap seperti pemimpin, menanyakan kondisi tubuhku sambil menutupi keresahannya dengan nada tegas. Tetapi aku tahu, di balik itu semua, ia sedang menghitung peluang. Peluang untuk menjadi yang paling berhak. Sedangkan Dimas, ia hanya memandangku lama, seolah ingin berbicara, namun mengurungkan niat setiap kali bibirnya mulai terbuka. Ada luka dalam tatapannya, luka yang tidak ia buat, luka yang tidak pernah kami tangani. Dan setiap kali aku melihat tiga anakku, jantungku berdetak tidak beraturan, bukan karena penyakit, tetapi karena aku melihat tiga jiwa yang dulu kutuntun, kini perlahan menarik diri satu sama lain, seolah ikatan di antara mereka semakin menipis. Malam-malamku semakin panjang. Aku terbaring sambil mendengarkan suara-suara kecil di dalam rumah. Suara langkah yang gelisah, suara pintu ditutup pelan, suara bisikan yang entah milik siapa. Rasa bersalah merayap di dadaku seperti bayangan gelap yang tak mau pergi. Aku bertanya pada diriku sendiri,
Apakah aku sudah menjerumuskan mereka? Apakah warisan ini lebih berat daripada cinta yang kubangun bertahun-tahun? Ketika rasa sakit di dada kembali menghantam seperti gelombang malam, aku berpegangan pada tepi ranjang. Air mata jatuh tanpa aku sadari. Bukan karena takut mati, tetapi karena aku takut meninggalkan mereka dalam keadaan saling membenci. Dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu menggigil di udara. Seolah ada yang duduk di sampingku, menunggu aku mengakui bahwa kesalahan ini bukan penyakit. Ini adalah pesan, peringatan, dan untuk pertama kalinya sejak istriku meninggal, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Adrian selalu menjadi anak yang pertama kali berdiri ketika badai datang, tetapi juga anak pertama yang melemparkan badai ketika dunia tidak berjalan sesuai kehendaknya. Sejak kecil ia tumbuh seperti bara, hangat ketika dekat, tetapi bisa membakar tanpa sengaja. Aku duduk di ruang tengah saat ia datang menghampiri sore itu. Langkahnya cepat, nadanya keras, seolah rumah ini adalah markas perang yang harus ia kuasai. Ia duduk tak benar-benar duduk, lebih seperti menguasai kursi. Sikapnya membuatku sadar seberapa jauh ia telah terseret ambisi yang tumbuh perlahan dalam dirinya. "Ayah," katanya, tidak memberi jeda. "Kita perlu membicarakan pembagian warisan itu lagi." Jantungku seperti menggeser posisinya. Aku belum siap mendengar apapun tentang itu. Namun mata Adrian menuntut jawaban. Ia bersandar, tangan terkepal di atas meja. Nada bicaranya lebih menyerupai orang yang menagih janji daripada seorang anak yang sedang berbicara kepada ayahnya. "Menurut saya, tanah di Jawa Barat itu lebih cocok untuk saya kelola. Haberju. Saya sudah lama terlibat di sana." Aku menarik napas, pendek dan sakit. Adrian tidak sadar, atau mungkin menolak menyadari, bahwa tubuhku semakin melemah tiap kali mereka bicara soal harta. "Adrian, semua sudah ayah pertimbangkan," ucapku, namun suaraku terdengar rapuh. Bahkan bagiku sendiri, ia langsung memotong. "Dipertimbangkan belum tentu benar." "Ya, kata itu," kata yang keluar seperti batu. Kata yang menampar tanpa menyentuh. Aku melihat api dalam matanya, api dari seorang putra yang ingin diakui, ingin dihargai, ingin menjadi pemimpin. Namun api itu kini menyala terlalu besar. Begitu besar hingga membakar jembatan yang sedang ia bangun menuju kedua adiknya. Aku tidak marah. Aku hanya sedih. Karena di bawah ketegasannya, aku masih melihat anak kecil yang dulu menangis ketika lampu padam, meminta digendong sambil berkata, "Ayah, jangan pergi." Di laki-laki dewasa yang berdiri di depanku ini, aku masih melihat jejak tangisan itu. Namun kini terlindung oleh lapisan ego dan kelelahan hidup Adrian, kataku lembut. "Ayah tahu kamu ingin membuktikan diri. Tapi warisan bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling berjasa." Ia terdiam sejenak. Namun hening itu bukan hening yang lembut itu. Hening yang siap meledak. "Kalau bukan begitu," katanya pelan namun keras. "Lalu tentang apa?" Aku menunduk, menahan perih di dada. "Tentang keluarga, tentang menjaga agar kalian tetap satu." Adrian menghela napas kasar, bangkit dari kursinya, dan berjalan menjauh tanpa menoleh. Langkahnya bergema di lorong rumah, seperti sesuatu yang pecah namun belum jatuh. Aku meraba dada kiri, bukan karena penyakit, tapi karena sebuah kesadaran menancap. Api Adrian bukan lagi api perlindungan. Itu api yang bisa membakar seluruh rumah jika tak segera dipadamkan. Di saat aku menutup mata, aku membatin dalam lirih, "Tuhan, selamatkan anak sulungku dari dirinya sendiri." Elia selalu menjadi musim semi dalam keluarga kami, lembut, rapi, penuh pertimbangan. Ia berbicara pelan, tetapi kata-katanya selalu terjahit rapi, seperti benang yang tak pernah putus. Namun belakangan ini, aku mulai melihat sesuatu di balik sorot matanya. Hitungan, seolah setiap kalimat yang keluar dariku sedang ia timbang, setiap keputusan sedang ia nilai untung ruginya. Sore itu, ia mengetuk pintu kamarku. Ketukannya 3 kali, ritme yang sama seperti ketika ia masih kecil dan takut gelap. Aku tersenyum kecil, berharap ketukan itu menandakan kehangatan masa lalu. Namun ketika pintu terbuka, matanya bukan lagi mata anak yang mencari sandaran. Itu mata seorang perempuan yang menyimpan dunia sendiri. Dunia yang tidak bisa kutembus. "Ayah," ucapnya pelan. Ia duduk di sisi ranjangku, menyandarkan tas kecilnya di pangkuan. "Kara, I duduk." Terlalu hati-hati, seolah takut merusak sesuatu. Atau mungkin takut terjebak dalam sesuatu. "Elia ingin bicara soal pembagian kemarin," ujarnya. Nada suara yang lembut itu justru seperti jarum kecil yang menusuk pelan dadaku. Ia menarik napas panjang, bibirnya bergetar tipis. "Ayah bilang semua sudah adil. Tapi, apakah ayah benar-benar yakin? Maksud saya, apakah ayah mempertimbangkan kebutuhan masing-masing?" Aku menatapnya lama sekali. Dahulu, setiap kali aku melihat wajahnya,
Aku selalu menemukan ketenangan. Ia adalah tempat keluarga ini berpegang ketika dua saudaranya bertengkar. Namun hari itu, aku melihat sesuatu yang berbeda. Bukan ketenangan, melainkan kecemasan yang terbungkus kerapian. Ayah mempertimbangkan kalian semua, ucapku. Namun suaraku terdengar lelah, seperti pintu tua yang tidak lagi kuat menahan angin. Elia meremas ujung jilbabnya. Kebiasaan lamanya ketika ia gugup. Adrian diberi pabrik, Dimas dapat tanah itu. Sedangkan aku hanya deposito. Ayah tahu, di keluarga seperti kita, perempuan selalu dianggap paling aman jika diberi uang. Tapi apakah ayah yakin itu benar? Matanya berkaca. Tidak menuntut, tetapi terluka. Dan luka perempuan selalu sunyi, tetapi dalam. Aku ingin memeluknya, namun tubuhku terlalu lemah. Dan jarak emosional di antara kami lebih besar daripada jarak tempat tidur ke kursinya. Elia, kataku pelan, ayah bukan ingin mengurangi nilai kamu. Ia memotong dengan suara yang nyaris bergetar. Ayah tahu tidak, selama ini, aku yang paling berusaha menjaga semuanya tetap utuh. Aku yang jadi penengah. Aku yang mencoba menjaga Adrian agar tidak meledak. Aku yang menenangkan Dimas ketika dia merasa tidak dianggap. Tapi pada akhirnya, aku tetap dianggap paling kuat untuk menanggung paling sedikit. Kalimat itu menusuk seperti duri liar yang selama ini ia simpan di dada. Meja kecil di samping ranjang bergetar perlahan. Aku menoleh refleks. Tidak ada angin. Elia juga melihatnya. Ia terdiam samar ketakutan. Namun hanya sesaat ia berdiri, merapikan jilbabnya seperti biasa. Senyum kecil muncul, tapi aku tahu itu bukan senyum. Itu tameng. Ayah istirahat saja. Semoga lekas membaik. Ia melangkah pergi dengan langkah pelan, tapi pintu tertutup lebih cepat dari seharusnya. Seakan ia membawa badai kecil yang mencoba ia sembunyikan di balik punggungnya. Ketika pintu itu tertutup, aku merasakan rumah ini seperti menarik napas panjang. Seolah memahami luka perempuan yang tidak lagi tertampung di halaman hati. Di sana, tidak ada apa-apa. Namun hatiku berkata, aku baru saja melihat seutas benang halus, yang sewaktu-waktu bisa putus. Dan jika benang itu putus, keluarga ini akan terburai. Dimas selalu hadir seperti senja, indah, pelan, tetapi sering tidak disadari sampai warna terakhirnya hampir hilang. Di antara ketegasan Adrian dan kecerdasan Elia, ia tumbuh seperti ruang kosong bukan karena ia tidak berarti, melainkan karena ia tidak pernah diberi tempat untuk berarti. Sejak kecil ia jarang meminta apapun. Ketika kedua saudaranya berebut mainan, ia hanya duduk di sudut, memegang boneka kayu yang kubuat sendiri untuknya. Ia anak yang belajar menerima sebelum ia belajar menuntut. Mungkin disitulah kesalahanku dimulai. Sore itu, ketika Elia baru saja meninggalkan kamarku dan pintu masih membawa jejak getarannya, Dimas masuk pelan sekali. Ia tidak mengetuk keras, hanya menyentuh pintu, seolah meminta izin pada udara. Raut wajahnya lelah, tapi bukan lelah tubuh lelah menjadi bayangan ayah. Boleh bicara sebentar, suaranya pelan, hampir seperti doa yang ragu apakah Tuhan sedang mendengar. Aku mengangguk, dan ia duduk di kursi tempat Elia tadi duduk. Namun berbeda dari Elia yang duduk menjaga jarak. Dimas duduk seperti seseorang yang sedang menimbang apakah ia layak berada di sana. Ayah, ia memulai dengan tangan yang saling menggenggam erat. Tentang tanah yang ayah berikan itu. Ia menelan ludah. Mereka bilang, aku tidak pantas. Aku diam. Bukan karena tak tahu siapa yang dimaksud mereka, tetapi karena aku tahu betapa seringnya ia mendengar kalimat itu sejak kecil langsung maupun tidak langsung. Siapa yang bilang begitu? Tanyaku. Namun, aku sudah tahu jawabannya bahkan sebelum suaranya keluar. Adrian, bisiknya. Katanya aku tidak pernah terlibat di usaha keluarga. Tidak pernah jadi apa-apa. Tidak pernah membuktikan diri. Ia tertawa kecil, tapi tawanya seperti kaca retak. Ayat, aku sebenarnya tidak ingin apa-apa. Aku cuma tidak ingin diperlakukan seperti anak yang selalu gagal. Aku menutup mata sebentar. Rasanya seperti hatiku disayat dari dalam. Dimas, panggilku lembut. Kamu bukan gagal. Kamu tidak pernah gagal. Ayat, kecil sekali senyum yang terlihat seperti seseorang yang sudah terlalu sering meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi ayah sendiri jarang memberiku kepercayaan. Katanya lirih. Bahkan waktu kecil, Adrian dan Elia selalu duluan diberi tugas. Aku selalu dapat bagian terakhir. Aku pikir, mungkin ayah juga merasa aku tidak cukup mampu. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada penyakit manapun yang menyerang tubuhku. Karena itu benar, aku pernah melakukannya tanpa sadar. Aku pernah salah, dan luka itu tumbuh tanpa aku sadari. Sampai hari ini, maafkan ayah, ucapku, suara tercekat.
Maafkan ayah karena membuatmu merasa kecil di rumahmu sendiri. Untuk pertama kalinya, Dimas menatapku langsung. Ada air di matanya, air yang mungkin telah ia tahan bertahan-tahan. Dimas tidak marah. Ya, hanya capek diabaikan. Kalimat itu keluar seperti angin yang akhirnya menemukan jalannya setelah lama terkurung. Tiba-tiba, lampu di sudut kamar berkedip. Bukan karena korsleting, bukan karena listrik turun. Ada sesuatu di balik kedipan itu seperti getaran emosi yang tidak tertahan oleh 4 dinding rumah. Dimas menoleh sebentar. Wajahnya tegang. Kemudian ia berdiri. Ayah istirahat ya, suaranya kembali rendah. Ia melangkah pergi. Namun sebelum pintu tertutup, ia berbisik, ayah, jangan tinggalkan aku dulu. Pintu menutup perlahan, dan aku terbaring sambil menahan detak jantung yang kacau. Anak yang paling diam, ternyata adalah anak yang paling keras menahan sakit. Langkahku mulai kehilangan iramanya. Dulu aku berjalan tegap, membawa 3 anakku di pundak dengan keyakinan penuh bahwa mereka akan tumbuh menjadi manusia yang saling menggenggam, bukan saling menjatuhkan. Namun malam itu, ketika aku pulang dari rumah sakit dengan botol obat yang semakin lama semakin banyak, aku merasa dunia menua lebih cepat daripada tubuhku. Aku duduk di kursi rotan yang sudah lama tak diganti, kursi yang dulu mereka rebutkan untuk diduduki saat masih kecil. Sekarang yang mereka rebutkan bukan lagi kursi, melainkan masa depan yang bahkan belum sempat kuberi bentuk. Betapa peliknya hati manusia ketika masa depan diukur dengan angka dan benda. Dadaku kembali sesak, bukan saja karena penyakit yang dayam-dayam merayap setiap hari, tapi karena aku mulai menyadari sesuatu yang lebih pahit. Aku tak lagi menjadi rumah bagi mereka. Aku hanya menjadi pintu yang ingin mereka buka sepat-sepat untuk menemukan apa yang ada di baliknya. Suara hujan jatuh, gemerisiknya seperti menggatu genggetak jendela jiwaku. Aku ingin memanggil mereka satu persatu, Adrian dengan ketegasannya, Elia dengan suara lembutnya yang makin jarang ku dengar, dan Dimas dengan tawa kecil yang dulu selalu membuat rumah ini hangat. Tapi yang tersisa sekarang hanya gema dari masa lalu. Kalau ayah nggak bikin keputusan dari sekarang, semuanya bakal berantakan. Suara Adrian masih terngiang. Ayah harus adil. Ayah jangan pilih kasih Elia menyusul ya. Tapi jangan sampai kita ketinggalan. Kalau ayah tiba-tiba, why pergi? Dimas menambahkannya dengan suara yang mengiris lebih tajam daripada pisau dapur. Kata pergi, itu seperti paku yang mereka tancapkan perlahan-lahan ke dadaku. Bukan karena mereka jahat, aku tahu itu, namun karena mereka takut. Dan ketakutan manusia seringkali berubah menjadi ketamakan sebelum sempat dikenali. Aku menghela napas panjang, mencoba menyulam kembali harapan yang tersisa. Andai saja mereka tahu bahwa satu-satunya warisan terbesarku bukanlah rumah, bukanlah tanah. Bikin lawang warisan terbesar itu adalah kesempatan untuk mencintai satu sama lain. Ketika aku sudah tiada. Namun malam itu, di antara dengung hujan dan denyut nyeri yang mulai sering datang, aku mulai ragu. Apakah mereka masih menginginkan warisan yang tak bisa dihitung dengan angka? Aku memejamkan mata, berharap esok memberi sedikit ruang bagi mereka dan untukku untuk kembali saling melihat. Bukan saling menuntut, tapi jauh di dalam hatiku aku tahu, benih perseteruan itu sudah ditanam. Yang aku belum tahu adalah seberapa cepat ia akan tumbuh. Pagi itu datang tanpa membawa cahaya yang seharusnya. Matahari memang terbit, tetapi sinarnya terasa jauh, seperti enggan menyentuh rumah ini. Aku tersadar dari tidur yang tidak benar-benar tidur. Lebih tepatnya sekadar memejamkan mata sambil menahan nyeri yang mulai berani menampakkan dirinya tanpa permisi. Ketika aku bangkit perlahan, langkahku terdengar seperti ketukan kecil di lantai kayu. Ritme yang dulu ku kenal kini berubah. Ada goyahan, ada getir yang menyelip di antara hentakannya. Aku meraih termos air hangat dan meneguknya perlahan. Tenggorokanku terasa kering, entah karena obat atau karena terlalu sering menahan kata-kata yang tak sanggup kusampaikan kepada anak-anakku. Belum sempat aku bernapas lega, dering telepon memecah pagi. Nadanya bukan lagi panggilan yang membawa rindu, melainkan pengingat tentang jarak yang semakin melebar di antara kami. Ayah, jadi kita kumpul nanti sore? Suara Adrian datar, seperti membaca teks. Tanpa jeda perasaan, kita harus finalin pembagian itu. Tambahnya sebelum aku sempat menjawab, pembagian itu, wars in it too. Seakan hidupku telah diringkas menjadi sebuah dokumen yang harus segera ditandatangani. Aku mencoba mengatur napas. Adrian, bisa nggak kita bicara tanpa terburu-buru? Ayah, tapi waktunya mepet. Ya, kita semua sibuk. Ucapnya cepat, seperti menutup pintu. Telepon terputus. Bunyi tutat itu terasa lebih menyakitkan daripada hasil pemeriksaan dokter manapun. Aku duduk kembali, menatap foto di dinding ruang keluarga. 3 anakku masih kecil di sana. Adrian memeluk Elia,
sementara Dimas duduk di pangkuanku sambil tertawa lepas. Aku mengulurkan tangan, menyentuh kaca bingkai itu, dingin, seperti hubungan kami sekarang. Belum lama aku terlarut dalam kenangan. Ketukan di pintu mengejutkanku. Perlahan, aku membukanya. Di balik pintu berdiri Elia, dengan raut wajah yang kusam. Matanya bengkak seolah habis menahan banyak hal yang ingin ia ucapkan, tetapi tak berani mengeluarkannya. "Boleh aku masuk?" Nada suaranya membuat dadaku terasa hangat sekaligus pedih. "Masuklah, Nak." Elia duduk dengan gelisah, tangannya saling menggenggam, jari-jarinya pucat. Lalu ia bicara pelan namun setiap katanya menusuk seperti duri halus. Aku bingung, ya. Adrian marah-marah terus. Dimas juga makin ngotot. Mereka nyuruh aku ikut menekan ayah. Tapi suaranya pecah. Aku nggak mau ayah mikir ayah cuma berharga karena harta. Aku menunduk. Tidak ingin ia melihat getaran di mataku. "Ayah tahu kamu berbeda, Elia. Tapi mereka nggak akan berhenti." "Ya," bisiknya. "Mereka takut kehilangan. Dan ketakutan itu bikin mereka jadi orang lain." Aku menghela napas panjang. Teramat panjang. "Ayah juga takut, Nak." "Takut apa?" "Takut nanti kalian saling membenci hanya karena ayah pergi membawa tubuh yang tak lagi bisa bertahan." Elia menggenggam tanganku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sentuhan itu membuatku merasa seperti seorang ayah lagi. Bukan sekadar sumber kekayaan yang harus segera dibagi. "Ayah nggak akan kehilangan kami," katanya. Tapi aku tahu ketukan halus dari konflik itu semakin keras, semakin dekat. Dan tak ada yang benar-benar siap mendengar suara pintu saat ia akhirnya terbuka. Sore turun perlahan, seperti seseorang yang melangkah dengan hati-hati agar tidak membangunkan luka. Udara terasa lembab, dan langit menggantung rendah seakan ikut mengawasi rumah yang kini lebih ramai oleh ketegangan daripada oleh tawa. Aku duduk di ruang tamu, menangku. Di atas meja, map-map dokumen warisan tertata rapi-rapi dengan paksa. Tangan-tangan yang kemarin penuh cinta, kini menekannya dengan desakan. Bukan kebersamaan. Ketika langkah Adrian terdengar memasuki rumah, aku bisa menebak moodnya bahkan sebelum melihat wajahnya. Langkah cepat, nada injakan keras. Nafasnya seperti sedang mengejar sesuatu yang tak mau mengejarnya kembali. Katanya singkat, tanpa salam atau senyum. Tidak lama kemudian, Dimas menyusul. Ia datang dengan wajah murung dan mata yang tak menatap langsung padaku. Seakan ia sedang memikul kesalahan yang bukan sepenuhnya miliknya. Tetapi tetap ia tanggung karena tak ada yang membelanya. Elia sudah duduk di sebelahku. Ia menoleh sebentar pada kedua saudaranya, lalu menunduk. "Ayah sudah siap?" tanya Adrian. Nada suaranya seperti mengetuk meja kaca dengan ujung logam. "Ayah ingin bicara dulu. Kita sudah terlalu sering bicara." "Ya," potongnya. Perkataannya membuat jantungku tertarik ke dalam dada, jatuh berat dan meninggalkan dentuman di dalam diri yang tak seorang pun bisa dengar. Dimas tidak memotong, tidak juga membela. Ia hanya duduk, memainkan ujung jaket, seperti anak kecil yang lagi-lagi merasa kursi di meja ini tak sepenuhnya miliknya. Aku membuka map perlahan. Ayah bukan hanya membagi harta, ayah ingin membagi pesan. Warisan bukan hanya angka. Adrian mengembuskan napas kasar. Tapi angka itulah yang jadi masalah. Ya, sebelum aku sempat merespon, sebuah suara kecil terdengar dari arah dapur. Bukan langkah, bukan benda jatuh. Lebih seperti helaan napas yang bukan milik siapapun di ruangan ini. Suara lembut, panjang seolah seseorang tengah bersedih. Elia menoleh cepat. "Kalian dengar?" Dimas mengerutkan kening. "Suara apa?" Aku tahu suara itu. Suara yang 3 malam ini menggangguku ketika semuanya sudah tertidur. Suara yang pernah terdengar di samping ranjangku. Ketika aku terlalu lemah untuk berpura-pura kuat. Suara almarhum istriku. Aku terdiam. Tidak mungkin aku mengatakannya pada mereka. Tidak saat kepala mereka sudah penuh dengan angka dan prasangka. Lampu ruang tamu mendadak berkedip sekali. 2 kali, 3 kali. Adrian berdiri. "Listrik rumah ayah. Kenapa sih?" Tapi aku tahu listrik baik-baik saja. Yang tidak baik adalah hubungan kami yang mulai koyak. Dan entah bagaimana, sesuatu di balik sana merespon kekoyakan itu. Seketika, dari ambang pintu lorong, aku melihatnya. Bukan sosok penuh, hanya bayangan samar. Siluet lembut dengan rambut panjang, berdiri menatap ke arah kami. Tidak bergerak, tidak berkedip. Aku menegakkan tubuh, menahan napas. "Ronnie." Adrian memutar tubuh. "Apa?" "Ya." Namun ketika ia menoleh, bayangan itu menghilang seperti embun yang tersentuh panas. Aku menggenggam dada, bukan karena sakit fisik, tapi karena 2 kenyataan yang kini menabrak menjadi satu. Aku semakin dekat pada batas hidup, dan sesuatu dari seberang batas itu sudah mulai berjalan ke arah kami. "Ayah," suara Elia pelan. Aku memaksakan senyum. "Tidak apa-apa, Nak." Padahal seluruh tubuhku bergetar.
Bukan karena penyakit, tapi karena bisikan yang kembali terdengar. Samar, memanggil namaku dari lorong yang gelap. Rendra, waktumu tidak banyak. Dan yang lebih menakutkan, suara itu terdengar sedih. Bukan mengancam. Malam itu turun seperti tirai gelap yang enggan disentuh angin. Rumah ini, yang dulu penuh cahaya dari tawa anak-anakku, kini terasa seperti ruang kosong yang menyimpan dengung amarah dan kecewa. Setelah pertemuan sore tadi berakhir tanpa kesepakatan, anak-anakku pulang membawa badai masing-masing, dan aku tertinggal dalam sunyi yang terlalu ramai oleh pikiranku sendiri. Aku duduk di kursi tua dekat jendela. Lampu meja menyala redup seakan tahu aku tak ingin terang, hanya ingin ditemani secukupnya. Di luar, hujan mulai turun pelan pada awalnya, lalu perlahan menguat, seperti seseorang yang akhirnya tak sanggup lagi menahan tangis. Aku memandangi butiran air di kaca. Setiap tetesnya mengingatkanku pada sesuatu yang tak pernah selesai. Penyesalanku ketika aku menutup mata. Suara itu datang lagi, pelan, lembut, namun terlalu jelas untuk diabaikan. Rendra. Aku membuka mata cepat, bukan karena takut, tapi karena rindu yang terlalu lama terpendam. Suara itu suara yang dulu menenangkanku ketika dunia runtuh pelan-pelan kini datang dari tempat yang tak lagi bisa kujangkau. Rani, hanya aku yang mendengar. Hanya aku yang merasakan kehadiran itu seolah ia duduk di kursi seberangku, menatapku dengan mata yang dulu menyimpan segala bentuk keteduhan. Dari sudut ruangan, bayangan bergerak pelan, tidak mengancam, tidak mendekat, hanya hadir, seperti ingin memastikan aku masih kuat berdiri, meski tubuhku sudah sering goyah dalam kesendirian. Aku tahu, bisik itu terdengar lagi. Hatimu pecah melihat anak-anak kita berubah. Dadaku mengencang. Aku gagal menjaga mereka tetap satu. Tidak. Suaranya menjawab, selembut hujan yang membelai atap. Kau hanya sakit, dan mereka takut kehilanganmu. Aku menggeleng pelan, tapi ketakutan itu membuat mereka saling menyakiti. Sebuah keheningan jatuh di antara kami, hening yang bukan kosong, melainkan hening yang memeluk. Lalu tiba-tiba, suara pintu kamar Dimas berderit pelan. Aku menoleh. Dimas keluar dengan langkah ragu, matanya sedikit bengkak. Ya, ayah, belum tidur? Tanyanya pelan. Seakan takut suaranya mengganggu sesuatu yang tak terlihat. Aku menegakkan tubuh. Belum, Nak. Ada apa? Dimas mendekat, duduk di karpet dekat kakiku. Aku cuma mau bilang maaf. Aku tadi terlalu keras. Aku merasa selalu dianggap paling kecil. Paling gak penting. Aku menunduk, menatap rambutnya yang sedikit berantakan. Anak bangsuku yang hatinya selalu lembut, tapi sering retak paling dulu. Dimas, ucapku lirih. Ayah tidak pernah anggap kamu begitu. Tapi Adrian dan Elia, suaranya pecah. Mereka selalu bilang, aku cuma mau bagian tanpa usaha. Aku capek dengar itu. Aku ingin memeluknya. Tapi tubuhku tak lagi semudah dulu digerakkan. Jadi aku hanya meletakkan tanganku di bahunya. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Ia mengangguk pelan, lalu bersandar di lututku. Rasanya seperti dulu saat ia masih kecil, meminta diceritakan kisah sebelum tidur. Namun sebelum kebersamaan itu sempurna, hujan berhenti mendadak seolah alam menahan napas. Lampu di ruang tamu berkedip lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dimas menegakkan tubuh. Ya, itu suara apa? Karena di balik kedipan lampu itu, ada suara langkah pelan dari lorong. Langkah yang tidak menusuk lantai. Langkah yang seakan tidak berasal dari dunia yang sama. Aku merasakan dingin merayap ke tulang. Suara itu kembali memanggil namaku lebih jelas. Lebih dekat, lebih sendu. Rendra, sebelum semuanya pecah, kau harus mengingatkan mereka. Dimas menatapku ketakutan. Siapa itu ya? Aku menelan saliva yang hampir tidak ada. Karena jujur, aku sendiri tak yakin jawaban mana yang lebih menakutkan, mengatakan yang sebenarnya, atau mengakui bahwa aku juga tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang bangkit dalam rumah ini. Pagi datang tanpa mengetuk. Ia menyelinap perlahan ke dalam rumah, mengusir sisa dingin malam, namun tidak mampu mengusir cemas yang masih menggantung di dadaku. Matahari memang terbit, tapi sinarnya hanya memantul di lantai tanpa benar-benar masuk ke dalam hati kami yang mulai retak. Dimas tertidur di sofa. Setelah malam penuh ketakutan, aku menatap wajahnya yang terlihat lebih muda ketika damai. Ia tahu betapa dunia yang ia takutkan semalam juga menghantui aku jauh lebih lama. Aku berdiri perlahan, menahan nyeri di pinggang dan dada. Langkahku terasa seperti menyeret sisa-sisa kekuatan yang kupunya. Ketika melewati cermin di dekat lorong, aku sempat menatap pantulan diriku. Aku terlihat lebih tua dari yang kukira, lebih kosong. Namun bukan itu yang membuatku berhenti. Di belakang pantulan tubuhku, ada bayangan lain. Lembut,
Diam seolah berdiri tepat di belakangku, menatapku dengan mata yang tak terlihat namun terasa. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa, Rani, gumamku. Ketika aku kembali menatap cermin, bayangan itu sudah hilang, tapi sensasinya masih tertinggal, seperti jejak jari yang menyapu udara. Sebelum aku sempat kembali ke ruang tamu, suara pintu depan terbuka keras. Adrian masuk dengan langkah besar, membawa berkas-berkas yang sepertinya dicetak terburu-buru. "Yah, kita harus selesaikan ini hari ini," katanya tegas. Belum sempat aku merespon, Elia datang tepat di belakangnya. Wajahnya kusut, rambutnya diikat asal tanda ia tidak tidur semalaman. "Adrian, jangan mulai pagi-pagi begini," ucap Elia kesal. "Aku nggak mulai apa-apa," Adrian membalas. "Aku cuma mau kepastian." Ayah butuh ketenangan, bukan drama berkepanjangan. Kalimat itu justru terdengar seperti dirinya sedang menciptakan drama. Dimas terbangun menggosap mata. "Kalian ribut lagi ya?" Sekejap suasana memanas. Nada suara meninggi. Elia menuduh Adrian memaksa. Adrian menuduhnya mengulur waktu. Dimas menuduh keduanya tidak peduli dengan kondisi ayah. Aku mencoba bicara, tapi suara mereka terlalu keras. Suaraku terbenam di antara gelombang emosi yang meledak. "Cukup," bisikku. Tak ada yang mendengar. "Cukup," ulangku lebih keras. Tetap tak ada yang berhenti. Hingga tiba-tiba, seluruh rumah bergetar halus. Foto-foto di dinding berderik seolah hendak jatuh. Lampu gantung berayun perlahan. Padahal tidak ada angin. Ketiganya langsung terdiam. Dari arah lantai atas, terdengar suara langkah. Pelan, berat, namun tidak menyeret, tidak menyerbu. Seperti seseorang yang sedang berjalan sambil membawa rindu panjang. Adrian mendongak. "Siapa di atas?" Elia memegang lenganku. Tangannya dingin. "Ayah, rumah ini kan kosong." Dimas menelan ludah. Bibirnya pucat. "Jangan bercanda. Itu manusia kan?" Aku menggeleng pelan. Karena langkah itu bukan langkah manusia. Langkah itu membawa ingatan, kesedihan, dan aroma samar yang begitu ku kenal aroma. Bunga melati yang dulu dipakai Rani setiap kali tidur di sampingku. Langkah itu berhenti tepat di ujung tangga, hening. Udara berubah dingin, menusuk tulang. Aku menatap ke arah tangga, lalu melihatnya. Bukan wujud penuh, bukan siluet jelas, tetapi seperti kain tipis yang bergerak pelan, menyimpan wajah yang setengah terbentuk. Wajah istriku. Adrian menggosok matanya. "Apa itu?" "Ayah, kita lihat hal yang sama kan?" Suara itu kembali, lembut, namun kali ini terdengar lebih sedih daripada sebelumnya. "Rendra, mereka harus dihentikan sebelum semuanya hancur." Tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena rindu yang menyakitkan. Aku memanggil pelan, hampir tanpa suara. "Rani, apa yang sebenarnya kau ingin sampaikan?" Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk pelan, lalu menghilang seperti debu yang ditiup angin. Dan seolah mengikuti kepergiannya, lampu rumah padam seketika. Gelap menelan kami, dan untuk pertama kalinya sejak hari-hari buruk ini dimulai, ketiga anakku merapat ke arahku, tanpa perdebatan, tanpa dendam, hanya takut pada sesuatu yang jauh lebih besar dari warisan. Dan aku sadar satu hal, ada sesuatu yang bangkit, bukan untuk menakuti, tapi untuk memperingatkan kami. Gelap itu bertahan lebih lama dari seharusnya, bukan gelap yang membuat mata sulit melihat, melainkan gelap yang membuat hati sulit bernapas. Aku merasakan ketiga anakku merapat padaku. Sesuatu yang sudah sekian lama tidak terjadi. Dalam gelap itu, ketakutan kami bertemu dan membentuk lingkaran baru yang belum pernah ada. Lalu lampu menyala kembali. Perlahan, seperti seseorang yang menyalakannya dengan ragu. Adrian melepas napas panjang. Suaranya terdengar gemetar meski ia berusaha terlihat tegar. "Ya, itu tadi apa?" Aku tak langsung menjawab. Dimas masih menggenggam lenganku kencang, sementara Elia duduk di lantai dengan tangan menutup mulut, wajahnya pucat. "Ayah," Elia memanggil. Suaranya lirih. "Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" Aku ingin mengatakan semuanya baik-baik saja, tetapi kebohongan hanya akan membuat mereka semakin tersesat. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah, seperti ada dua dunia yang kini berjalan berdampingan. Dunia yang bisa kulihat, dan dunia yang tak lagi sepenuhnya tertutup dariku. "Anak-anak," ucapku perlahan, "apapun yang kalian lihat tadi, dia tidak berniat menyakiti." Adrian menatapku tajam. Ayah seakan kenal dengan sosok itu. Aku menyangganya. Bukan seakan. Adrian, ayah memang kenal. Wajah mereka bertiga berubah. Aku merasakan dada sesak. Bagian tubuhku yang lemah seakan beradu dengan sesuatu yang bangkit dari dalam, bukan penyakit, bukan ketakutan, tetapi sebuah kesadaran yang perlahan muncul ke permukaan.
Apa maksud ayah? Tanya Dimas pelan. Aku menutup mata sebentar, menarik napas yang terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Semalam dan beberapa malam sebelumnya, ayah mendengar suara. Suara yang ayah kenal, suara ibu kalian. Elia meneteskan air mata. Ayah, jangan bilang ayah berhalusinasi karena obat. Tadinya ayah pikir begitu, namun suaraku semakin dalam, seperti ada sesuatu yang ikut berbicara bersamaku. Tapi malam ini, apa yang kalian lihat bukan hanya ayah yang mengalaminya. Adrian memalingkan wajah, seakan menolak kenyataan. Nggak masuk akal, nggak mungkin. Namun kata-katanya tak selesai, karena tiba-tiba napasku serasa terhenti setengah jalan. Nyeri itu datang lagi, lebih tajam, lebih dalam. Seperti tangan tak terlihat meremas paru-paruku. Aku memegangi dada, tubuhku membungkuk. Ayah! Seru Dimas panik. Aku mencoba bicara, tapi udara seakan menolak masuk. Ruangan berputar, pandanganku buram. Di antara kepanikan anak-anikku yang mencoba menopangku, aku melihat sesuatu sekelebat bayangan putih di depan tangga. Berdiri tegak, Rani. Ia menatap wajahnya lebih jelas, lebih dekat. Ada kesedihan begitu besar di matanya, seolah ia ingin memelukku namun dilarang oleh batas yang harus dipatuhi. Bibirnya bergerak tanpa suara. Aku memicingkan mata untuk membaca gerakan itu. Maafkan aku. Lalu semuanya runtuh. Tubuhku jatuh ke lantai. Suara dentumannya lebih keras dari yang kupikirkan. Anak-anakku berteriak, namun suaranya terdengar sangat jauh, seakan berasal dari ujung lorong yang tak pernah kukunjungi. Di tengah gelap dan sesak itu, sesuatu dalam diriku terbuka, seperti pintu kecil yang selama ini tertutup rapat. Dan sebelum aku sepenuhnya kehilangan kesadaran, aku mendengar bisikan lain, lebih kuat, lebih dalam dari apapun sebelumnya. B. Bukan milik Rani, bukan milik manusia. Waktumu semakin tipis, Rendra. Jika mereka tak berhenti, sesuatu yang lain akan bangkit. Lalu dunia menghilang dari hadapanku, dan aku jatuh dalam sunyi yang tak lagi terasa seperti tidur, melainkan seperti pintu pertama menuju sesuatu yang belum pernah kutemui. Saat aku membuka mata, dunia terlihat berbeda, seperti seseorang telah memindahkan kenyataan beberapa inci dari tempat seharusnya. Cahaya putih menyilaukan, bau antiseptik yang menusuk, dan suara mesin berdetak pelan. Aku butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa aku tidak lagi berada di rumah. Aku di rumah sakit. Langit-langit ruangannya terlalu tinggi, terlalu asing, seperti aku sedang terbaring di antara dua dunia yang masih memperbolehkanku bernapas. Dan yang menunggu di seberang garis, sebelum aku benar-benar memahami keadaan, 3 wajah muncul mengitari ranjangku. Wajah yang tadi penuh ketakutan kini berubah menjadi perpaduan rasa bersalah dan penyesalan. Ayah, suara Elia pecah seperti gelas yang baru retak. Dimas menggenggam tanganku erat, seakan takut aku hilang jika ia melepaskannya sesaat. Adrian berdiri paling kaku, tapi justru itu yang membuatnya tampak paling hancur. Aku mencoba tersenyum, tapi tubuhku terlalu lemah. Sudah, jangan lihat ayah seperti ayah sudah pergi, bisikku. Adrian mengusap wajah, suaranya berat. Ayah pingsan. Napas ayah berhenti beberapa detik. Kami kira kami kehilangan ayah. Aku merasakan sesuatu menegang di dalam dada, bukan nyeri, melainkan usapan lirih kesadaran bahwa waktu yang kupunya memang kian menipis. Maafkan kami. Ya, Elia menangis. Ini semua karena kami sibuk bertengkar, sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah sebanding dengan ayah. Aku ingin mengatakan bahwa aku sudah memaafkan mereka sejak lama, tapi saat bibirku hendak bergerak, aku melihat sesuatu dari sudut mata. Tirai putih di sebelahku bergelombang pelan, padahal tidak ada angin. Dan dari balik tirai itu sebuah bayangan tampak berdiri. Diam, mengamati, seakan menunggu waktunya untuk berbicara. Aku menahan napas Rani. Ia muncul begitu dekat, meski hanya dalam bentuk samar. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Wujudnya tidak hanya terdiri dari kabut putih lembut. Ada garis-garis kelabu, retakan, seperti ia sedang melawan sesuatu yang menariknya dari tempatnya berdiri. Aku berkedip dan sosok itu menghilang, tapi bukan berarti ia pergi. Aku bisa merasakannya. Dalam ritme detak jantungku, dalam ruang kosong di belakang kepalaku, Adrian mendekat, suaranya rendah. Ayah, apa yang ayah lihat? Aku menoleh perlahan, menatap matanya dengan keberanian yang tersisa. Ayah tidak sendirian di sini. Ketiganya terdiam, wajah mereka berubah tegang. Apa maksud ayah? Tanya Dimas pelan. Ayah melihat sesuatu, kataku jujur. Dan sesuatu itu sudah memperingatkan kita. Elia meremas ujung selimut. Tentang apa? Aku menelan napas sulit. Tentang kita.
Tentang rumah itu, tentang amarah dan perebutan yang memanggil sesuatu yang tidak seharusnya bangkit. Hening menyelimuti ruangan. Dimas menatapku dengan wajah ketakutan. Ya, maksud ayah, ada hal lain yang ikut bangkit karena kita bertengkar? Aku mengangguk perlahan. Bukan hanya ibu kalian. Adrian menggeleng. Langkahnya mundur setengah inci. Ayah, jangan bilang Edes yang lebih gelap dari itu. Aku menutup mata sesaat, lalu membuka dengan sisa kekuatan yang kujaga. Setiap rumah menyimpan rahasia. Setiap keluarga menyimpan luka. Nafasku terputus sebentar sebelum sambung lagi. Don Luca, jika dibiarkan membusuk terlalu lama, bisa memanggil hal yang tidak pernah kita bayangkan. Sebelum mereka sempat bertanya lagi, suara monitor detak jantungku berubah cepat. Detak, detak, detak yang melonjak seolah tubuhku menolak sesuatu yang tak terlihat. Dari balik kelopak mataku yang berat, aku merasakan udara di ruangan berubah dingin, sangat dingin. Lalu, seperti bisikan dari dunia yang lain, suara itu datang lagi lebih tajam, lebih mendalam, lebih dekat dari sebelumnya. Jika mereka tidak memaafkan, sesuatu akan mengambil tempatku. Aku membuka mata lebar-lebar, terengah, dan di sana, di sudut ruangan, sosok gelap berdiri di belakang bayangan. Rani yang mulai pudar. Sosok yang tidak pernah ku kenal, sosok yang tidak membawa rindu, sosok yang hanya membawa kekosongan. Dan aku tahu satu hal, jika luka keluarga ini tidak disembuhkan, yang bangkit bukan lagi cinta, melainkan sesuatu yang jauh lebih haus dari itu. Malam itu, rumah kembali terasa seperti dada seorang lelaki tua yang menahan napas terlalu lama sesak, retak, dan menunggu sesuatu pecah dari dalam. Aku duduk di kursi rotan dekat jendela, ditemani suara detak jam yang terdengar seperti langkah kaki tak terlihat. Rasanya ada yang mengitariku, tetapi tak mau menampakkan rupa di luar kamar. Suara ketiga anakku kembali meninggi. Seperti tiga ombak saling menghantam, tak peduli pantai mana yang harus tumbang. Aku lihat Dimas mengambil berkas itu. Seru Adrian, kau buta atau pura-pura? Balas Elia. Jangan memindahkan kesalahanmu padaku. Langkah-langkah menghentak lantai. Nafsu mereka seperti panas bara menyulut udara rumah ini. Aku ingin bangkit dan menghentikan mereka, tapi lututku bergetar seperti batang pohon tua yang diinjak badai. Tubuhku tak lagi sekuat tekadku. Lalu, sesuatu berubah. Lampu ruang tengah meredup perlahan, lalu menyala lagi. Tapi kali ini tidak stabil seperti lilin yang tertiup angin dari mulut makhluk tak terlihat. Angin dingin menyusup dari celah pintu, meski semua jendela tertutup rapat. Udara menjadi lebih berat, seolah rumah sedang menahan tangis. Dan di balik kekacauan itu, aku melihatnya. Bayangan hitam memanjang di lantai lorong, seperti seseorang berdiri di ujung sana, tapi tidak ada siapapun di sana. Bayangan itu bergerak lambat, amat lambat, seolah menyeret dirinya dari dunia lain untuk mendekatiku. Setiap geserannya menimbulkan gemerisik halus, seperti suara kain kafan diseret di lantai. Hatiku mencelos. Bayangan itu berhenti tepat di depan pintuku. Lalu terdengar suara lirih, suara yang membuat tengkukku menegang ren. Dra! Suara itu bukan suara istriku. Tidak lambat, tidak hang. Ini seperti gema dari ruang kosong yang sudah lama tidak disapa doa. Aku menelan ludah, tubuhku dingin, tangan gemetar, namun aku mencoba berdiri. Apa yang kau inginkan? Suaraku pecah, lebih mirip bisikan daripada pertanyaan. Bayangan itu berdenyut, membesar, seperti sedang mencari bentuknya. Dan di kejauhan, di tengah pertengkaran anak-anakku, aku mendengar pintu kamar Elia tiba-tiba dibanting, hingga dinding bergetar. Suara kaca pecah menyusul. Rumah benar-benar menggigil dalam kemarahan manusia dan sesuatu yang bukan manusia. Lalu bisikan itu kembali lebih dekat, menusuk sebelum semuanya hancur. Seseorang harus tersadarkan. Aku terhuyung mundur. Dadaku terasa diperas tangan tak kasat mata. Aku tahu, apapun yang berjalan bersamaku malam ini, bukan teman, tapi bukan musuh yang sepenuhnya ingin melukaiku. Peringatan yang lahir dari luka rumah ini sendiri. Rumah kami tak hanya retak oleh ambisi, tapi oleh sesuatu yang ikut tumbuh dari celah-celah itu, bayangan yang memakan ketamakan. Manusia seperti makanan utamanya, aku memejam. Berdoa singkat, mengharap Tuhan tidak membiarkan hatiku lebur, sebelum aku mampu mengembalikan anak kanuku ke jalan yang benar. Namun ketika aku buka mata, bayangan itu sudah menghilang. Hanya meninggalkan dingin yang menusuk tulang dan bisikan samarnya, yang terus terngiang, seolah berkata, ini baru permulaan. Sejak malam itu, setiap tarikan napasku terasa seperti menarik udara dari sumur yang sangat dalam, dingin, jauh, dan membawa gema entah dari mana. Bayangan ganjil yang muncul di lorong tak lagi hadir, tetapi jejak keberadaannya masih menggantung di udara rumah kami.
seperti bau hujan yang tertinggal lama setelah awan pergi. Pagi ini, aku duduk di ujung ranjang, menatap 3 foto kecil anak-anakku ketika mereka masih kanak-kanak. Adrian dengan gigi ompong dan selempang TK. Elia memeluk boneka beruang, matanya bulat penuh harapan. Dimas dengan kaos kebesaran yang menggelantung, selalu ingin terlihat besar. Betapa jauh mereka berubah. Betapa jauh pula jarak antara foto-foto itu dan pertengkaran yang kini memenuhi dinding rumah. Saat aku membelai bingkai foto itu, terdengar ketukan halus di pintu. Bukan ketukan manusia, lebih seperti sentuhan kuku panjang pada kayu tua. Tok, tok, tok. Ritmenya lambat, teratur, seperti detak jantung yang sengaja dibuat ngeri. Aku menahan napas. "Siap?" tanyaku lirih. Tak ada jawaban, hanya ketukan itu terus berulang. Pada ketukan kelima, udara di sekelilingku terasa berubah berat, dan jendela kamar berkabut dari dalam, seolah napas makhluk yang tak tampak menempel di sana. Aku berdiri tertatih, membuka pintu sedikit, hanya celah selebar telapak tangan. Tidak ada apapun di luar. Lorong tampak kosong. Tetapi aku tahu benar keheningan seperti itu bukan keheningan yang murni. Itu keheningan yang memendam sesuatu. Keheningan yang sedang menunggu. Dan benar saja, ketika aku mulai menutup pintu, sebuah suara 3 jengkal di belakang telingaku berbisik. "Rendra!" Aku terlonjak dan hampir jatuh. Namun ketika menoleh, aku tidak melihat siapapun, hanya tirai putih yang bergoyang pelan tanpa angin. Denyut jantungku mulai kacau. "Apa yang kau inginkan dariku?" Aku berusaha tetap tegar. Walau suaraku bergemetar seperti ranting tua diterpa hujan, bisikan itu tidak menjawab. Yang menjawab justru suara lain lebih keras, lebih nyata. Suara Adrian meledak dari ruang tengah. "Aku bilang jangan sentuh sertifikat itu, Leo." Disusul Elia yang membalas dengan nada menusuk. "Aku tidak mengambil apapun. Kau selalu menuduh tanpa otak." Lalu suara Dimas yang putus asa. "Kalian berdua tidak pernah mendengarkan. Ini semua karena ayah terlalu percaya kepadamu, Yan." Tonsek, lampu lorong mati. Bukan karena listrik padam, bukan. Aku bisa merasakannya, apapun itu sedang berdiri di tengah mereka. Aku berjalan tertatih ke arah suara, tetapi setiap langkah seperti melangkah ke dalam lumpur yang menarikku kembali. Saat aku berhasil sampai di ujung lorong, tubuhku terpaku. Aku melihat 3 anakku saling berhadapan seperti 3 pedang yang tidak tahu mana yang harus diturunkan. Rambut Adriana kakek-koken, wajah Elia memerah, tangan Dimas mengepal. Mereka terlihat seperti 3 orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Lalu aku melihatnya di belakang mereka. Bayangan itu muncul lagi, tapi kali ini bentuknya berbeda, memanjang ke langit-langit, seolah ingin menjangkau siapapun yang berdiri paling rapuh. Dan itu adalah Dimas. Bayangan itu seakan merunduk di belakangnya, seperti sedang membisiki sesuatu ke telinganya. Dimas menoleh sejenak, wajahnya pucat, seakan mendengar sesuatu namun tidak bisa memahami. Aku segera berseru, "Dimas, jangan dengarkan apapun itu." Ketiganya menoleh ke arahku, terkejut karena suaraku lebih lantang dari biasanya. Namun bayangan itu menghilang seketika, seperti tak ingin tertangkap oleh mata manusia sepenuhnya. "Sudah cukup," kataku, napasku terengah. "Rama ini sudah terlalu penuh oleh kemarahan kalian." Mereka saling menatap, tidak berbicara. Tapi dalam keheningan tegang itu, aku bisa merasakan sesuatu. Bukan hanya kebencian yang tumbuh di antara mereka, tapi sesuatu yang lain sedang memanfaatkan retakan itu. Sesuatu yang sabar, sesuatu yang lapar. Dan aku tahu, jika aku tidak menghentikannya, rumah ini akan menjadi kuburan bagi lebih dari sekadar memori. Malam kembali turun seperti selimut gelap yang tidak memberi kehangatan, hanya bayangan panjang yang jatuh di setiap sudut rumah. Aku duduk di kursi dekat meja makan, memandangi 3 cangkir teh yang masih tersisa setengahnya, peninggalan perdebatan yang baru saja reda. Mereka akhirnya masuk kamar masing-masing, bukan karena damai, tapi karena lelah menghina dan dituduh. Rumah kami sunyi, tapi bukan sunyi yang damai, sunyi yang terasa seperti seseorang sedang menahan napas di dekat telingamu. Aku memijit dada kiriku. Sakit itu datang lagi, seperti tangan tak terlihat yang meremas jantungku perlahan, ingin memastikan aku tidak melupakan kelemahanku. Ketika aku berdiri hendak mengambil napas lebih panjang, lampu dapur berkedip sekali, lalu 2 kali, dan kemudian mati. Ruangan menjadi gelap, hanya diterangi sorot samar dari bulan yang menembus jendela. Di gelap itu, aku mendengar suara gesekan halus, seperti kain panjang diseret di lantai ubin. "Gelek." Adamku menelan sendiri. "Aku tidak takut," kataku pelan. Meski tubuhku jelas berbohong, suara itu semakin dekat, ritmenya pelan namun pasti. Seperti seseorang berjalan dengan kaki yang tidak benar-benar menyentuh lantai,
Aku mencoba menyalakan lampu, namun saklar terasa dingin seperti logam yang baru keluar dari kubur. Lampu tidak menyala. Justru terdengar suara bisikan kecil di telingaku. Bukan lampunya yang padam, tapi harapanmu. Suara itu bukan suara manusia. Tidak berat, tidak ringan, seperti dua suara bertumpuk. Satu dari dunia ini, satu dari yang lain. Aku meraih meja untuk menenangkan diri. Namun suara di dapur berubah. Seolah seseorang sedang membuka lemari, memindahkan piring, menutupnya perlahan, lalu mengulanginya dengan ritme tak wajar. Tok, seret, tok, seret. Aku memutuskan melangkah ke sana. Saat aku memasuki dapur, suhu ruangan turun drastis. Hembusan udara seperti napas dingin memukul wajahku. Dan di tengah ruangan, kulihat kursi yang tadi kududuki kini bergeser sendiri. Perlahan, mundur. Seolah memberi ruang untuk sesuatu yang ingin duduk di sana. Tubuhku bergidik. Lalu, dari sudut mata, aku melihatnya lagi. Bayangan itu melata di dinding seperti noda hitam yang hidup. Tapi kali ini bentuknya lebih jelas seperti tubuh seseorang yang mencoba mengingat bentuk manusia, namun tidak berhasil. Aku berbisik, jika kau ingin menyampaikan sesuatu, tunjuk. Dan saat itulah, sesuatu terjadi. Bayangan itu berhenti, berdenyut. Kemudian dari arah belakangku terdengar suara lari kecil. Langkah tergesa namun ringan Dimas. Ayah, ayah, teriaknya. Aku menoleh cepat, dan wajahnya pucat seperti baru melihat sosok yang sama denganku, Adrian dan Kak Elia. Mereka bertengkar lagi, katanya. Suaranya gemetar, matanya tampak berkaca. Aku ingin menjawab, namun sebelum aku bisa berkata apapun, bayangan itu bergerak cepat ke arah lorong, masuk ke tempat suara pertengkaran berasal, sedang menunggu momen berikutnya, atau memperbesar luka di antara mereka. Aku memegang bahu Dimas. Dengarkan ayah, ucapku, menjaga suara tetap stabil. Ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang tidak ingin kita saling memaafkan. Dimas memandangku dengan mata yang tak lagi penuh ketidakpercayaan seperti sebelumnya. Dimas tahu. Ya, Dimas sudah mendengar bisikan aneh itu. Lidahku keluh. Mereka bukan hanya mendengar pertengkaran, mereka juga mendengar dia. Aku menelan rasa takut. Dimas, bisikku, janji sama ayah, apapun yang kau dengar, jangan pernah kau ikuti. Anak bungsuku itu mengangguk, wajahnya pucat, tapi hatinya terlihat kuat. Dan saat kami berjalan kembali ke ruang tengah, terdengar suara keras pintu kamar Adrian dibanting. Elia berteriak dan bayangan itu muncul lagi, merayap tinggi di dinding seolah menghisap energi amarah. Aku menyadari satu hal. Semakin dekat aku pada batas nafasku, semakin kuat sesuatu itu tumbuh. Dan jika aku tidak melakukan sesuatu, rumah ini akan menjadi saksi dari tragedi yang tidak bisa dibalikkan oleh siapapun. Malam itu seperti ditenun dari benong-benong gelap yang saling menjerat. Setiap sudut rumah memancarkan dingin yang bukan berasal dari udara dingin, yang seperti lahir dari hati yang retak. Dingin yang seperti sengaja ditanam oleh sesuatu yang menunggu kami runtuh satu persatu. Setelah memastikan Dimas kembali ke kamarnya, aku berjalan perlahan di lorong. Tubuhku terasa ringan, tetapi bukan ringan yang nyaman. Lebih seperti tubuhku, tak lagi sepenuhnya milikku. Sebagian dari jiwaku seperti tertinggal di dapur bersama bayangan itu. Ketika aku tiba di dekat ruang tengah, ku dengar suara samar. Bukan pertengkaran, bukan suara manusia. Suara itu seperti seseorang sedang bercakap-cakap. Sendirian, aku merapatkan tubuh ke dinding. Dari celah pintu yang terbuka, kulihat Adrian duduk di lantai dengan kepala tertunduk. Bahunya bergerak pelan, seolah ia sedang menahan sesuatu. Di depannya, terbentuk bayangan panjang bukan bayangannya sendiri. Bayangan itu seakan membungkuk. Mendengarkan, aku menahan napas. Lalu Adrian berbicara, suaranya pecah. Aku bukan anak yang jahat, kan? Aku cuma ingin dihargai. Bayangan itu tidak bergerak, tapi aku mendengar bisikan lembut menjawabnya begitu pelan, hingga sulit kubedakan. Apakah itu suara luar, atau suara yang muncul dari dalam kepalaku? Kau hanya ingin mendapat tempat. Kau hanya ingin dilihat. Mereka yang salah, bukan kau. Aku tercengang. Bayangin. Berbicara, Adrian menoleh cepat, seolah dikejutkan suara sendiri. Tidak, bukan begitu, katanya. Suaranya melawan namun tubuhnya tidak. Aku cuma marah. Aku lelah dengan semuanya. Bayangan itu merayap lebih tinggi, mendekati wajahnya. Denyutan hitam itu bergetar seperti makhluk yang sedang lapar. Dan bisikan itu kembali. Kali ini lebih kuat, lebih menusuk. Biarkan kemarahanmu memimpin. Mereka tidak pernah mengerti. Biarkan aku membantumu. Dadaku menselos. Tidak boleh. Aku mendorong pintu dengan kekuatan yang tersisa. Adrian, suara itu keluar seperti gemuruh dari dada yang hampir robek.
Adrian tersentak dan langsung berdiri. Bayangan itu mundur cepat, menempel pada langit, lalu menghilang seperti asap hitam tersedot ke lubang tak terlihat. Ayah, apa yang ayah lakukan di sini? Ia berusaha tegar, namun sorot matanya kosong. Apa yang kau dengar barusan? Tanyaku lirih. Adrian menahan napas, lalu menggeleng. Tidak ada. Jangan bohongi ayah, ujarku. Suaraku melemah. Kemarahanmu sedang dipancing. Ada sesuatu yang ingin menenggelamkan kita. Wajah Adrian mengeras. Kalau ayah ingin menyalahkanku, katakan saja. Aku sudah cukup jadi kambing hitam di rumah ini. Bukan itu, nak. Aku ingin. Cukup, teriak. Ia melangkah pergi, menabrak bahuku tanpa menatapku lagi. Seketika, dada kiriku mencengkeram sendiri. Rasa sakit itu datang lebih tajam, lebih dalam. Lututku goyah, dan aku tersandar pada meja. Nafasku seperti ditarik keluar oleh tenggen-tenggen. Tenggen hening merayap. Dalam hening itulah, aku merasakan sesuatu di belakangku. Nafas, dekat, panas, tidak manusia. Aku memutar kepala perlahan, dan di sana, tepat di ambang pintu, bayangan itu muncul kembali lebih padat daripada sebelumnya. Lebih seperti sedang tersenyum tanpa wajah, ia berbisik satu demi satu, mereka akan menjadi milikku. Namun aku mengangkat dagu, menahan ketakutan yang ingin mematahkan suaraku selama aku masih bernapas. Kataku, kau tidak akan menyentuh anak-anakku. Bayangan itu hanya berdenyut, seolah mengejek, lalu melesap ke lorong menuju kamar Adrian. Aku hampir roboh, namun aku tahu satu hal, waktuku semakin sedikit, dan sesuatu itu semakin kuat. Jika aku tidak menemukan cara menghentikannya sebelum nafasku benar-benar habis, anak-anakku mungkin tidak akan pernah kembali menjadi manusia sepenuhnya. Malam itu, lorong rumah terasa lebih panjang dari biasanya, seperti perut gelap, sebuah makhluk raksasa yang sedang menahan lapar. Udara menegang. Setiap detik seperti degup besar yang menunggu pecah. Aku berjalan perlahan, memegang dinding agar tidak tumbang. Rasa sakit di dadaku seperti api kecil yang terus menjilat dari dalam. Aku berhenti di depan 3 pintu kamar anak-anakku. 3 pintu. 3 retakan yang semakin menganga. Dari balik pintu Adrian, ku dengar suara benda jatuh. Lalu maki-maki yang tidak lagi seperti dirinya. Nada suaranya beratrisi oleh sesuatu yang bukan miliknya. Suara bayangan itu masih menempel di belakang telingaku, merayap seperti lintah. Ia yang paling mudah terbakar. Api butuh bensin, dan ia adalah bensin yang sempurna. Aku meraba dada, menahan napas yang mulai limbung. Dari pintu Elia terdengar isak kecil. Bukan tangis keras, tangis yang justru lebih pedih karena ditahan. Tangis yang menyimpan banyak luka yang tak pernah ia tunjukkan. Elia selalu tampak kuat, namun aku lupa. Orang yang paling tenang sering memendam badai paling sunyi. Kemudian pintu Dimas. Ia tidak membuat suara, tapi aku merasakan ketakutan menembus kayu pintu itu. Seperti hembusan dingin dari jiwa kecil yang sedang memeluk lututnya. Berharap dunia di luar tidak masuk. Aku ingin mengetuk pintu mereka satu persatu. Ingin memeluk mereka kembali menjadi anak-anak kecil yang dulu berebut duduk di pangkuanku. Namun kakiku tidak bergerak. Ada suara lain yang merayap di sepanjang lorong. Suara yang lebih halus dari langkah tikus. Lebih dingin dari nafas makam. Bisikan itu hadir lagi. Rendra, waktumu hampir habis. Ketiganya akan menjadi milikku tanpa perlu aku menyentuh mereka. Aku menggenggam gagang pintu Adrian. Tidak satu pun dari mereka akan. Bisikan itu memotong. Nadanya seperti tawa kering. Kemarahan Adrian, kecemburuan Elia, rasa tak dihargai Dimas. Aku hanya memetik buah yang sudah mereka tanam. Aku merinding dari tulang ke kulit. Tiba-tiba pintu Adrian terbuka keras. Ia muncul dengan mata merah, rambut berantakan, napas panas seperti seseorang yang sedang terbakar dari dalam. Ayah, teriaknya. Katakan yang sebenarnya. Siapa yang paling ayah percaya? Aku atau Dimas? Pertanyaan itu seperti pisau yang melayang tepat ke jantungku. Di belakangnya, aku melihat bayangan itu menempel di dinding kamar. Mimajang, seperti tangan panjang yang hendak mencapai tubuh Adrian. Aku membalas dengan suara serendah yang mampu kutahan. Ayah percaya pada kalian. Yang ayah tidak percaya, hanya kemarahan kalian. Ayah mensep. Kalau begitu, jangan pilih kasih. Dari kamar Elia terdengar gebrakan. Ia keluar sambil menghapus air mata. Tatapannya tajam seperti kaca retak. Kalau ayah mau adil, buktikan. Jangan diam saja lalu menyalahkan kami. Dimas menyusul. Muncul pelan, tubuhnya gemetar. Tolong hentikan mereka. Dan di belakang 3 anakku itu, bayangan hitam itu meluas. Memanjang, membentuk 3 cabang tipis seperti tangan yang merayap ke arah punggung mereka.
3 tangan, 3 jiwa. Aku nyaris jatuh berlutut. Nafasku serasa ditarik oleh sesuatu yang tidak ingin kulepaskan. Demi Tuhan, aku melihat bentuknya untuk pertama kali. Bukan hanya bayangan, tapi wujud. Seperti sosok tinggi dengan wajah buram, namun memiliki mulut gelap yang seolah tersenyum. Ia berbisik saat seorang ayah hampir kehilangan nafasnya. Anak-anaknya kehilangan akalnya. Dadaku mencengkeram. Sakit itu menyambar seperti petir dari dalam. Aku mengangkat tangan, meraih ketiga anakku meski tubuhku hampir runtuh. Dengar, suara itu keluar dari tenggorokanku seperti sisa arang. Rumah ini tidak lagi aman, bukan karena warisan, tapi karena hati kalian sendiri. Ketiganya terdiam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka terdiam. Aku memaksa bibirku melanjutkan. Jika kalian tidak berhenti sekarang, yang hilang bukan hanya harta. Tapi di belakang mereka, bayangan itu bergetar kesal. Atau aku tidak tahu. Yang ku tahu hanya satu. Aku harus menyatukan mereka sebelum nafasku benar-benar berhenti. Karena saat itu terjadi, sesuatu akan bangkit sepenuhnya. Malam itu turun perlahan, seperti tirai gelap yang sengaja ditarik Tuhan agar manusia bisa mendengar dirinya sendiri. Di ruang tengah yang suram, aku duduk sendirian, meraba sisa-sisa napas yang semakin pendek. Seolah tubuhku mulai menyerah lebih dulu daripada hatiku. Aku mendengar mereka Adrian, Elia, dan Dimas di kamar masing-masing. Tidak ada teriakan malam ini, tidak ada pintu dibanting, tidak ada perang dingin yang menggantung di udara. Hanya sunyi yang asing, sunyi yang menakutkan. Mungkin, setelah semua badai, inilah yang tersisa. 3 anak yang kehabisan amarah, dan seorang ayah yang kehabisan waktu. Aku memejamkan mata, nafasku terasa seperti batu yang harus kutarik dari dasar sumur. Wayatu, bisikku. Jika ini akhirnya, izinkan aku melihat wajah mereka tanpa luka di mata mereka. Aku bangkit pelan, menapaki lantai yang dingin. Setiap langkah seperti menggerus sisa tenagaku. Aku mengetuk pintu kamar Adrian. Tidak ada sahutan. Kutekan gagangnya tidak dikunci. Adrian tertidur setengah duduk. Berkas dokumen warisan berserakan di lantai. Namun wajah itu hancur. Mata merah, bantal basah. Maafkan aku, nah, gumamku. Menyentuh rambutnya yang dulu sering kusisirkan saat ia kecil. Kali ini, ia tidak bangun. Tapi mungkin itu lebih baik. Luka tidak perlu bangun 2 kali. Aku menuju kamar Elia. Lampunya redup. Ia duduk memeluk lutut, memandangi cermin tanpa melihat dirinya sendiri. Air matanya jatuh diam-diam. Aku berdiri di ambang pintu. Elia, bisikku. Walau aku tahu ia tak bisa mendengar pikiranku. Ayah tak pernah ingin kau merasa sendirian dalam keluarga ini. Don Terek, Dimas. Ia terbaring dengan wajah sembab ponsel di dada. Layar masih menyala menampilkan foto kami bertiga saat mereka kecil waktu kami masih lengkap. Waktu dunia belum memiliki alasan untuk menyakiti siapapun. Melihat mereka seperti itu, hatiku retak pelan. Aku kembali ke ruang tengah. Sunyi yang tadi mengancam, kini terasa seperti selimut yang menutup tubuhku yang letih. Aku duduk, menahan dada yang mulai sesak. Malam itu untuk pertama kalinya. Bukan kemarahan mereka yang melukaiku. Yang melukaiku adalah kenyataan bahwa mereka hancur. Dan aku tidak lagi cukup kuat untuk memperbaiki semuanya. Sebelum kesadaranku mulai menjauh, aku berbisik pada kegelapan jika ini langkah terakhirku. Biarkan mereka bangun esok hari dengan hati yang lebih utuh daripada hatiku. Pagi itu datang seperti cahaya yang tersesat redup, menyelinap perlahan melalui celah jendela yang belum sempat kututup semalam. Tubuhku terasa berat, seakan malam menyimpan sebagian nyawaku dan menolak mengembalikannya. Setiap gerak kecil mengirimkan nyeri halus yang menjalar ke seluruh dada. Aku terbaring di sofa, mencoba mengingat bagaimana aku sampai di sini. Yang kuingat hanya keheningan rumah semalam. Wajah-wajah anakku yang lelah, karena air mata yang tidak pernah mereka akui ada. Dan sesak yang tiba-tiba datang, menahan napasku seperti tangan besar yang tak terlihat. Aku membuka mata perlahan. Ruangan tampak buram, seperti dilapisi kabut tipis. Jadi begini rasanya ketika tubuh mulai menyerah. Gumamku pelan. Rezuni, menakutkan, tapi juga tenang. Langkah kaki terdengar dari dapur. Adrian. Suaranya setengah terburu-buru. Ya, ayah sudah bangun? Aku ingin menjawab, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku hanya mampu menggerakkan jari dan tersenyum samar. Ia mendekat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wajah kerasnya pecah. Matanya melebar, napasnya tercekat. Wayachit, ayah pucat sekali. Tangannya menggenggam tanganku erat. Seperti seorang anak kecil yang takut kehilangan pegangan. Elia datang beberapa detik kemudian. Rambutnya masih acak-acakan,
mata bengkak. Begitu melihatku, ia langsung menutup mulutnya, menahan isak yang hampir pecah. Yah, jangan bikin aku takut begini. Dimas muncul terakhir, berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Panik, hancur, bersalah, dan aku, seorang ayah yang seharusnya kuat, hanya bisa menatap anak-anakku sambil merasakan nyeri di dadaku semakin mengikat. Seperti simpul yang ditarik ketat ayah. Mau ke rumah sakit? Tanya Adrian. Suaranya bergetar. Aku ingin mengatakan ya, ingin mengatakan tidak, ingin mengatakan apapun. Tapi lidahku terasa berat. Sebagai gantinya, aku mengangkat tangan perlahan, menyentuh udara di antara kami. Aku tidak apa-apa, bisikku. Walau itu kebohongan yang hanya didengar oleh 3 hati yang mulai takut kehilangan. Mereka semua merapat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang entah sejak kapan, kami begitu dekat. Tanpa pertengkaran, tanpa agenda tersembunyi, tanpa warisan yang membutakan. Hanya 3 anak dan seorang ayah yang hampir kehabisan hari. Aku menatap mereka satu persatu. Dengar, suaraku pecah. Jangan berpisah. Setelah ayah pergi, air mata Elia jatuh. Dimas menggigit bibir, menahan tangis yang memukul dadanya. Adrian menggeleng kera seperti anak kecil yang menolak kenyataan. Dan aku merasa dunia mulai menjauh. Suara-suara mereka terdengar seperti gema yang ditarik angin. Tapi sebelum segalanya gelap, aku sempat melihatnya. Tangan mereka saling menggenggam, saling mencari kekuatan. Untuk pertama kalinya, mereka bersatu karena cinta, bukan karena warisan. Dan itu cukup untuk membuatku tersenyum. Bahkan ketika kesadaranku perlahan memudar, aku terbangun bukan karena cahaya, tetapi karena suara. Suara lirih, patah, dan bergetar. Seperti doa yang dipaksa keluar dari dada yang penuh penyesalan. Ketika mataku terbuka, dunia tampak seperti lukisan yang warnanya hampir pudar. Namun yang tetap jelas adalah 3 wajah yang duduk mengelilingiku. Adrian di sebelah kanan. Tubuhnya condong ke depan, seolah ia takut aku akan hilang jika ia berkedip. Elia menggenggam tanganku, menatapku seperti seseorang yang sedang memohon pada waktu agar berhenti. Dimas berdiri sedikit jauh, tapi kulihat tangannya meremas ujung kemejanya sendiri. Menahan gemuruh di dadanya, aku mencoba tersenyum, meski tubuhku terasa seperti tanah longsor yang nyaris runtuh. Kalian bertiga, suaraku serak, terpotong oleh napas pendek, akhirnya duduk bersama, tanpa bertengkar. Air mata Elia pecah seketika. Jangan bicara seolah-olah ayah mau pergi. Aku ingin tertawa kecil, tapi bahkan itu pun terlalu berat ayah. Adrian menyeka matanya, yang biasanya begitu tegas dan dingin. Kami minta maaf. Semua yang sudah terjadi, ayah nggak pantas menanggungnya. Dimas membuka mulut, tapi yang keluar hanya bisikan. Aku gagal jadi anak. Ya, 3 anakku menangis. Tapi bukan lagi karena warisan. Bukan karena saling menyalahkan. Tangis adalah tangis kehilangan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa ayah yang utuh. Aku tidak punya banyak waktu, ujarku pelan. Jadi, dengarlah baik-baik. Ketiganya menegakkan tubuh, seolah setiap kata yang keluar dariku adalah sesuatu yang tidak boleh hilang. Warisan, bukan rumah, tanah, atau uang. Aku menatap mereka satu persatu, memaksa mata ini tetap terbuka. Warisan ayah adalah kalian bertiga. Hidup rukun, saling menjaga, saling memaafkan. Itu yang ayah mau. Dadaku terasa sesak, seperti ada batu besar yang menekan dari dalam. Aku tidak sempat menuliskan wasiat, lanjutku. Tapi inilah wasiat terakhir ayah. Jangan biarkan ambisi menghancurkan keluarga ini. Jangan biarkan harta yang bahkan tidak ikut dibawa mati membutakan kalian lagi. Dimas menunduk, tubuhnya bergetar. Ayah, aku janji. Kami nggak akan seperti kemarin lagi. Elia mengangguk sambil menangis. Kami bakal jaga satu sama lain ya. Adrian menatapku dengan cara yang membuat dadaku hangat. Ayah tenang saja. Kami akan berubah. Aku menarik napas panjang. Walaupun hanya separuh yang benar-benar masuk. Rasanya dunia bergeser pelan. Seperti malam yang hendak menutup tirai. Kalau begitu, bisikku, ayah bisa pergi dengan tenang. 3 wajah itu langsung panik. Jangan! Ya, ayah jangan ngomong begitu. Aku tersenyum lemah, senyum yang mengandung seluruh sisa tenaga dan cinta yang kutinggalkan di dunia ini. Tidak pergi kemana-mana. Ujarku pelan. Ayah mau istirahat sebentar. Tangan Elia menggenggamku makin erat. Adrian memegang bahuku. Dimas merapatkan tubuhnya, seakan ingin menjadi perisai. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman dalam pelukan anak-anakku sendiri. Mataku perlahan menutup.
bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya aku melihat sesuatu yang sudah lama hilang cahaya hangat dari rumah yang sempat retak, kini mulai utuh kembali. Jika ini adalah akhir, maka aku menerimanya dengan damai. Karena anak-anakku akhirnya mengerti warisan terpenting yang ingin kutinggalkan, cinta yang menyatukan. Bukan harta yang memecah belah pada akhirnya, bukan warisan yang menentukan arah hidup sebuah keluarga, melainkan bagaimana mereka menjaga satu sama lain ketika badai datang tanpa permisi. Rendra Prakoso mungkin telah menutup matanya, namun pesan terakhirnya tidak ikut terkubur. Ia bangkit dalam hati anak Knania, bukan sebagai bayang-bayang, bukan sebagai roh gelap, tetapi sebagai pengingat bahwa luka terbesar dalam keluarga seringkali bukan berasal dari harta, melainkan dari cinta yang terlambat diungkapkan. Kini, rumah yang dulu dipenuhi pertengkaran telah kembali hangat. 3 anak yang dulu saling mencurigai kini saling menopang. Dan ayah mereka, meski tak lagi hadir dalam rupa manusia, hadir dalam setiap langkah yang mereka ambil ketika memilih untuk lebih mengutamakan hati daripada ambisi. Inilah akhir kisahnya, atau mungkin justru awal dari sesuatu yang lebih baik. Keluarga yang tumbuh dari puing-puing kesalahan. Keluarga yang akhirnya belajar memeluk tanpa syarat. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Pelajaran apa yang kamu ambil dari perjalanan ayah Rendra dan ketiga anaknya? Sampai jumpa di kisah suara kehidupan berikutnya. Tempat di mana setiap cerita mengingatkan kita, selama cinta masih berdenyut, harapan tidak pernah benar-benar mati. Inilah kisah yang kutinggalkan untuk kalian. Bukan sekadar cerita, melainkan peringatan bahwa keluarga bisa runtuh bukan oleh waktu, melainkan oleh hati yang tidak lagi saling memeluk. Terima kasih telah mendengar suara kehidupan. Semoga kisah ini membuat kita lebih lembut pada keluarga, lebih peka pada luka, dan lebih cepat memaafkan sebelum semuanya terlambat. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tinggalkan komentar. Karena suara kalian adalah nafas yang membuat kisah ini tetap hidup.